Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini kita bakalan bahas antara dua saham perbankan BNGA versus NISP. Ya, dari antara dua ini mana sih yang lebih bagus untuk investasi jangka panjang mulai dari tahun 2025? Itu semua kita bakalan bahas di video kali ini, jadi stay tune terus di video ini sampai habis. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi, dan jangan lupa juga untuk join program membership Todopedia, karena di situ udah banyak banget tools dan benefit yang gua kasih buat kalian untuk bisa ngebantu kalian pilih saham yang terbaik untuk investasi jangka panjang dan berpotensi bisa memperbesar keuntungan kalian atau minimalisir resiko investasi kalian di saham. Jadi dengan tools-tools kayak Stockpick, artikel premium, template Excel, dan juga ada live Q&A khusus para member, di situ gue bantu kalian untuk milih saham yang terbaik untuk investasi jangka panjang. Ya, dan jangan lupa juga untuk cek produk-produk digital yang gue punya di link.id/todopedia. Dimana di situ gue juga bakalan kasih beberapa guidance, beberapa ilmu untuk kalian bisa milih saham terbaik untuk investasi dan bisa memperbesar potensi keuntungan kalian di dalam pasar saham. Ya, jadi cek aja link.id/todopedia, dan juga kalau misalnya selain dari link.id, kalian juga dapat akses di bagian channel YouTube gua, di channel page gua di bagian tab store ya teman-teman ya. Di situ juga gua taruh produk digital gua. So, ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya ya, antara BNGA versus NISP. Saham mana sih yang lebih bagus untuk invest jangka panjang mulai dari tahun ini? Ya. Nah, pertama kita lihat dulu untuk valuasi mereka berdua. Untuk BNGA ini market cap-nya ada di 40,8 triliun versus NISP ini ada di 28 triliun. Ya, jadi mereka berdua ini termasuk perbankan second liner ya. Di sekitaran market cap di sekitaran 20T. Ya, 10T lah, 10T, 20T, sampai 40T itu termasuk perbankan yang kategorinya itu second liner. Ya, jadi mereka berdua sama-sama second liner. Nah, terus untuk valuasi dari segi price to earnings sama price to book value, kita bisa lihat di sini kalau untuk NISP versus BNGA, NISP ini punya price to earnings sama price to book value yang lebih kecil daripada BNGA. Yang artinya NISP ini sebenarnya lebih murah secara valuasi daripada BNGA. Ya, tapi bedanya ini tipis banget ya, bedanya tipis banget. Nah, dengan NISP ini lebih murah, apakah itu berarti NISP ini otomatis udah jadi saham yang lebih bagus? Jawabannya adalah belum tentu. Kita mesti ngelihat variabel yang lain. Ya, nah sekarang kita langsung aja lihat ya teman-teman ya, untuk variabel yang lain, untuk metrik-metrik keuangan yang lain. Ya, kita mulai dari pendapatan bunga bersih. Ya, di sini kita bisa lihat kalau secara nominal untuk BNGA ini dia bisa hasilin pendapatan bunga bersih yang lebih besar daripada NISP. Ya, pendapatan bunga bersih itu apa? Pendapatan bunga bersih itu adalah pendapatan dari bunga pinjaman ya, dikurangin dengan beban bunga yang harus dibayar bank ke nasabah yang punya rekening tabungan sama deposito. Gitu ya. Jadi itu pendapatan bunga bersih. Nah, kita bisa lihat di sini untuk BNGA ini nominal pendapatan bunga bersihnya lebih besar daripada NISP ya, di sekitaran 12 sampai 13 triliun. Nah, tapi kalau kalian perhatiin lagi lebih detail lagi, ya di sini kita bisa lihat kalau meskipun nominalnya NISP ini pendapatan bunga bersihnya lebih kecil, tapi NISP pendapatan bunga bersihnya ini ngalamin pertumbuhan yang kencang banget, bahkan jauh lebih kencang pertumbuhannya daripada BNGA. Ini malah BNGA terkesannya malah stagnan ya teman-teman ya. Kita bisa lihat di bagian paling kanan CAGR-nya ya, atau rata-rata pertumbuhan per tahunnya. Untuk BNGA itu rata-rata pertumbuhan per tahunnya cuma 1% per tahun. Jadi bisa dibilang hampir stagnan BNGA ini. Dari tahun 2019 sampai tahun 2024 ini pendapatan bunga bersihnya itu nyaris nggak kemana-mana. Sedangkan NISP ini ngalami pertumbuhan yang signifikan. Bahkan meskipun waktu COVID juga ya di tahun 2020-2021 ini NISP masih bisa terus numbuhin pendapatan bunga bersihnya. Artinya NISP dari beberapa tahun terakhir, dari bisnis perbankannya dia, dari bisnis perbankan di mana dia itu kasih pinjaman, terus dia juga bayar beban bunga ke nasabahnya gitu ya. Dari segi bisnis perbankannya, NISP ini bisa numbuhin pendapatan bunga bersihnya dengan tingkat pertumbuhan yang lebih kencang daripada BNGA. Kayak gitu ya.
Dan kalau kita lihat ya, untuk selain dari pendapatan bunga bersih, tentu kita juga mau lihat untuk laba bersihnya. Ya, di sini sebenarnya masih sama teman-teman ya, untuk BNGA laba bersihnya itu masih lebih besar juga daripada NISP. Jadi memang kelihatan banget kalau dari segi skala atau ukuran, BNGA ini sebenarnya perbankan yang memang lebih besar daripada NISP. Nah, tapi teman-teman, ada satu yang menarik ya untuk laba bersih ya. Tadi kita lihat ya, untuk BNGA itu pertumbuhan dari pendapatan bunga bersihnya rata-rata cuma 1% per tahun, alias hampir stagnan. Nah, sedangkan NISP tadi kita udah bisa lihat pertumbuhannya itu cukup kencang ya, di sekitaran 11% per tahun. Nah, tapi di sini di laba bersih kita bisa lihat di sini di bagian kanan itu malah agak kebalik. BNGA ini pertumbuhannya bisa sampai 13,3% per tahun untuk laba bersihnya. Sedangkan NISP itu kurang lebih sama ya, di sekitaran 10% sampai 11%-an gitu ya. Artinya apa? Dari sini kita bisa belajar bahwa NISP ini adalah perbankan yang memang dari 5 tahun terakhir, dari sekitaran 5 sampai 6 tahun terakhir, dia ini adalah perbankan yang memang bisnisnya itu bertumbuh. Ya, dimana tadi pendapatannya tumbuh 11%, laba bersihnya tumbuh 10% ya. Artinya NISP ini jelas banget dia ini perbankan yang bertumbuh. Nah, tapi BNGA ini menariknya adalah meskipun tadi pendapatannya dia cuma tumbuh 1% per tahun, tapi dengan labanya yang tumbuh 13% per tahun, ya itu jomplang banget. Ya, itu artinya BNGA ini sebenarnya ketolong dari kemampuan dia untuk terus efisiensi operasional. Ya, jadi NISP adalah perbankan yang memang bertumbuh, sedangkan BNGA adalah perbankan yang semakin efisien. Ya, jadi dari sini kalian bisa dapat gambaran ya, karakteristiknya seperti apa untuk kedua bank ini. Ya, BNGA itu perbankan yang lebih efisien dari segi operasional dan dia terus mampu untuk terus ningkatin efisiensi operasionalnya. Sementara untuk NISP adalah perbankan yang terus bisa konsisten bertumbuh, baik dari segi pendapatannya dia maupun untuk profitnya atau labanya. Ya. Jadi di sini kita udah dapat gambaran untuk kedua saham ini. Ya, next kita bakal lihat juga untuk rasio perbankan ya. Kita bisa lihat di sini untuk dua metrik pertama yaitu ROE atau Return on Equity sama NIM ya. Gua mau mention dua rasio ini ya pertama-tama ya. Jadi kita bisa lihat di sini kalau NIM-nya NISP itu lebih bagus daripada BNGA ya. NIM ini adalah net interest margin atau berapa sih bunga bersih yang dia dapat gitu ya dari bisnis perbankannya. NISP itu bunga bersihnya 4,4%, BNGA bunga bersihnya 4,1%. Artinya di sini NISP itu mampu untuk cetak pendapatan bunga bersih yang lebih bagus daripada BNGA. Dan memang tadi kelihatan ya, kalau pendapatan bunga bersihnya itu memang bertumbuhnya kencang untuk NISP. Nah, tapi untuk ROE-nya ternyata BNGA itu menang. Meskipun tadi BNGA bisa cetak, NISP itu bisa cetak pendapatan bunga yang lebih bagus dan dia juga kencang pertumbuhannya, tapi ternyata dari segi kemampuan untuk cetak laba atau profit, kemampuan profitability itu BNGA lebih unggul. Ya, dan ini kalau menurut gue ya, ini memang salah satu wujud juga dari BNGA ini yang mampu dia untuk terus efisiensi operasionalnya menurut gue. Ya, jadi meskipun bisnisnya nggak bertumbuh banget, tapi dengan dia mampu untuk terus semakin lama semakin efisien dari bisnisnya, dari operasionalnya, ya itu hasilnya adalah BNGA itu ya dia punya return on equity yang lebih besar. Jadi profitabilitasnya BNGA itu lebih bagus daripada NISP. Gitu ya. Terus untuk CASA rasio, kita bisa lihat di sini kalau BNGA itu CASA rasionya lebih gede daripada NISP ya. Ini bagus, artinya dari segi beban bunga ya, BNGA ini lebih hemat beban bunga karena dengan CASA-nya lebih besar daripada NISP, artinya porsi dana murah atau dana yang bunganya kecil, dana simpanan yang bunganya kecil di BNGA itu porsinya lebih besar daripada NISP punya. Terus untuk dari segi non-performing loan atau NPL, nah di sini justru NISP yang menang. Ya, di mana NISP itu kredit macet atau non-performing loan-nya itu cuma 1,6% versus BNGA 1,8%. Artinya NISP ini lebih mampu untuk manajemen resiko dan mampu untuk lebih selektif dalam memilih nasabah. Gitu ya. Dengan kayak gitu NISP punya tingkat kredit macet yang lebih kecil. Ya, jadi NISP ini lebih bagus dalam memitigasi resiko dan manajemen resikonya. Terus untuk LDR, loan to deposit ratio, di sini BNGA di 86% versus NISP 82 ya. 81,9 kita bisa buatkan ke 82%.
Nah, antara 86 versus 82 sebenarnya dua-duanya sama-sama bagus. Gitu ya. Artinya secara likuiditas BNGA sama NISP ini sama-sama bagus. Artinya apa? Dana simpanannya masih cukup banyak di dalam Di dalam bisnisnya mereka, gitu ya. Sehingga mereka itu kedepannya masih bisa untuk terus mendorong pertumbuhan kredit. Kedepannya mereka masih bisa terus untuk mendorong pertumbuhan untuk pinjaman yang bisa mereka kasih ke nasabah. Gitu ya. Nah, tapi untuk NISP ini lebih kecil. Artinya apa? Artinya adalah potensi NISP untuk dia itu ekspansi kredit atau mendorong pertumbuhan kredit untuk kedepannya, untuk NISP ini potensinya lebih besar. Ya, karena ya bisa dibilang dengan LDR-nya di 82%, ya artinya ya bisa dibilang dia masih punya sisa sekitaran 18% uang yang masih dia simpan yang belum dikasih ke pinjaman. Versus BNGA di sekitaran cuman 14%. Gitu ya. Jadi dengan LDR-nya lebih kecil, NISP ini punya potensi pertumbuhan kredit atau pinjaman yang lebih besar daripada BNGA. Gitu ya. Nah, terus untuk capital adequacy ratio ya, ini BNGA ada di 23,3 versus NISP di 23,6. Ini beda tipis ya. Tapi CAR ini yang lebih besar yang lebih bagus. Karena CAR itu semakin besar CAR ya, itu artinya perbankan itu punya cadangan modal yang lebih banyak. Yang artinya kalau dia punya cadangan modal yang lebih banyak, perbankan ini bisa punya lebih banyak uang untuk yang pertama itu adalah untuk pengembangan bisnis, yang kedua itu untuk nge-cover kredit yang gagal bayar, yang ketiga adalah untuk bagi dividen, gitu ya. Jadi dengan CAR-nya lebih besar, perbankan itu sebenarnya semakin bagus karena dia punya kecukupan modal dan cadangan modal yang besar. Nah, di sini sebenarnya beda tipis, tapi NISP menang tipis ya. Jadi NISP unggul di sini. Terakhir untuk cost to income ratio atau CIR ya, ini adalah ukuran seberapa efisiensi suatu perbankan. Ya, di sini BNGA lebih kecil, artinya BNGA dari segi dari segi cost to income ratio, dari segi efisiensi operasional, BNGA ini lebih bagus daripada NISP. Dan tadi memang kita udah lihat ya teman-teman ya, kalau BNGA itu dari segi operasional dia itu bisa untuk terus efisiensi ya. Semakin lama bisnisnya BNGA ini semakin efisien beban operasionalnya bisa ditekan. Sedangkan NISP dia justru malah trennya itu bebannya itu kenaikannya sedikit lebih besar daripada kenaikan pendapatan gitu. Jadi BNGA dari segi efisiensi operasional itu lebih unggul. Ya. Nah, dari sini kita bisa dapat gambaran sebenarnya kalau untuk BNGA versus NISP ini sebenarnya masih unda-undi ya teman-teman ya, masih mirip-mirip ini dari segi rasio perbankan. Gitu ya. Nah, tapi kayaknya NISP di sini sedikit lebih unggul. Ya, dimana dia checklistnya ada di 4 poin ya, 4 rasio. Versus BNGA checklistnya ada di 3 rasio, teman-teman. Ya, jadi so far so good untuk BNGA maupun NISP, tapi sepertinya ini agak condongnya mulai ke NISP. Gitu ya. Nah, terus kita juga akan lihat teman-teman ya, berapa sih potensi dividen dari BNGA sama NISP. Nah, dengan EPS yang terbaru ya, BNGA di 271, NISP di 212, dan kita pakai dividen payout ratio 50% untuk BNGA versus 40% untuk NISP ya. Dan kita beli di harganya yang sekarang nih, per video ini dibuat di 1625 ya. Untuk NISP di 1200-an ya. Untuk dividen yield-nya ini BNGA ada di sekitaran 8% ya, 7-8%. Sedangkan untuk NISP ini ada di sekitaran 6-7%. Dari sini kita bisa dapat gambaran kalau untuk BNGA ya, ini dividen yield-nya memang lebih besar daripada NISP. Ya, jadi buat teman-teman yang mau cari perbankan yang dividennya lebih bagus, lebih gede antara BNGA atau NISP, ya jelas pilihannya jatuh ke BNGA. Nah, tapi kalau kalian perhatiin di bagian dividen payout ratio, NISP itu dividen payout rasionya lebih kecil daripada BNGA. Artinya apa? Artinya NISP ini dia nyisain laba itu lebih banyak untuk pengembangan bisnis. Gitu ya. Dia nyisain laba itu kalau misalnya dividen payout rasionya 40%, artinya dia nyisain laba itu 60% dari profitnya untuk nantinya jadi modal lagi untuk jadi laba ditahan, yang mana laba ditahan ini nantinya bisa dipakai untuk pengembangan bisnis. Jadi, menurut gua untuk kedepannya meskipun
dividen yield-nya lebih bagus di BNGA ya versus NISP yang cuma sekitaran 6%, tapi NISP ini punya potensi pertumbuhan bisnis yang lebih kencang menurut gue daripada BNGA. Gitu ya. Jadi teman-teman coba pertimbangin lagi gitu ya, mau yang dividen yield-nya lebih gede atau mau yang agak lebih kecil tapi mungkin potensi pertumbuhan bisnisnya itu masih lebih kencang untuk kedepannya. Kalau misalnya kalian lebih suka dengan dividen, angka dividen yield yang lebih gede, berarti mungkin pilihan kalian ke BNGA. Tapi kalau kalian mau dividen yieldnya kecil nggak apa-apa, tapi ada potensi pertumbuhan, berarti kalian lebih condong ke NISP. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk gambaran antara BNGA sama NISP, baik dari segi kinerja bisnis, rasio perbankan, maupun dari valuasi sama dividen. Nah, sekarang kita bakalan hitung ya harga wajar dari saham BNGA. Nanti kita juga bakalan hitung harga wajar dari saham NISP. Ya, nah untuk BNGA, untuk ngitung harga wajarnya kita bakalan pakai tools Discounted Dividend Model Fair Value Calculator. Nah, tools ini bisa ngebantu kalian untuk ngitung harga wajar suatu saham plus juga harga beli kalau misalnya kalian mau pakai margin of safety. Ya, jadi ini ngebantu banget untuk kalian itu nentuin berapa sih harga beli saham yang kalian mau pakai sebagai acuan untuk nanti kalian beli saham untuk investasi. Ya, nah tools ini tersedia di link.id/todopedia. Ya, kalian langsung aja cek di situ teman-teman untuk Discounted Dividend Model Fair Value Calculator. Nah, sekarang kita langsung aja ya untuk ngitung harga wajar saham BNGA. Nah, di sini kita mau input beberapa data ya teman-teman ya. Pertama untuk EPS. Kita lihat di sini untuk EPS-nya BNGA yang terbaru itu di 271 ya teman-teman ya. Kita langsung aja masukin 271. Ya. Nah, terus untuk EPS Annual Growth Estimate atau estimasi untuk pertumbuhan laba untuk kedepannya untuk BNGA, ya tadi kita udah lihat kalau BNGA itu memang pertumbuhan labanya kencang, tapi itu lebih karena dia ini efisiensi. Jadi sebenarnya bisnisnya dari segi pendapatan itu nggak terlalu bertumbuh. Nah, dengan kayak begitu, dengan pertimbangan itu, gue mau pakai asumsi pertumbuhan atau estimasi pertumbuhan yang lebih konservatif, ya dimana gue nggak mau agresif banget, ya katakanlah BNGA ini memang pertumbuhannya agak lambat gitu ya, dan katakanlah untuk kedepannya dia ibaratnya itu kemampuan dia untuk efisiensi itu udah mentok gitu ya, jadi dia udah nggak bisa lebih efisien lagi, katakanlah seperti itu. Jadi kita mau sedikit lebih konservatif di mana BNGA ini kedepannya pertumbuhannya itu agak lambat. Let's say untuk pertumbuhan BNGA kedepannya labanya di sekitaran 6% per tahun. Ya itu adalah menurut gua adalah estimasi pertumbuhan yang cukup realistis. Nah, untuk final year PE atau PE PE di tahun terakhir. Di tahun terakhir nanti ketika kita mau jual sahamnya, ya, BNGA itu rata-ratanya ada di sekitaran 6 sampai sekitaran 10 kali. Di sekitaran segitu untuk pair-nya BNGA dari beberapa tahun terakhir. Nah, 6 sampai 10 kali pair itu kita ambil aja nilai tengahnya, kita ambil aja 8 kali. Jadi katakanlah estimasinya untuk di tahun terakhir nanti, ya, BNGA itu ada di valuasi per 8 kali. Terus untuk dividen payout ratio, BNGA selama beberapa tahun terakhir, dia ini bagi dividen itu dengan payout ratio yang pelan-pelan terus meningkat, dan terakhir itu dia memang punya rencana untuk bagi dividen payout ratio itu 50%. Jadi kita pakai aja 50% untuk dividen payout ratio BNGA. Terakhir untuk desired return, ini kita mau pakai 15% untuk kita bisa ngalahin return dari IHSG. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat untuk periode 5 tahun investasi, 10 tahun, dan juga 20 tahun. Kita mau fokus di 10 tahun aja teman-teman ya, karena menurut gua 10 tahun ini cocok untuk invest di saham BNGA. Jadi kita katakanlah mau invest jangka panjang. Kita fokus di sini. Ya, nah di sini kita bisa lihat kalau untuk fair value atau harga wajarnya BNGA itu ada di 1849 ya. Jadi ibaratnya di 1800 itu adalah harga wajar dari BNGA. 1840 sampai 1850. Ya, dan untuk margin of safety kita bisa perhatiin di sini ini harga belinya teman-teman ya. Buat kalian yang mau pakai margin of safety ya, untuk 10% berarti belinya di 1664 atau di bawahnya. Untuk mau yang kalau mau 20% berarti 1479 atau di bawahnya. Kalau mau 30% berarti 1290 atau di bawahnya. Ya, jadi kalian bisa perhatiin harga ini kalau misalnya kalian mau beli pakai margin of safety. Oke, jadi harga wajarnya BNGA itu ada di 1849. Next kita ke NISP ya. Kita langsung aja mulai untuk hitung harga wajarnya saham NISP. Ya, pertama kita input dulu kayak tadi BNGA, kita input dulu untuk EPS-nya. Ya, di sini EPS-nya 212, kita masukin 212. Oke.
Nah, untuk EPS Annual Growth Estimate ya, NISP ini menurut gue punya tingkat pertumbuhan atau potensi pertumbuhan yang lebih besar daripada BNGA untuk kedepannya, menurut prediksi gue. Ya, tadi BNGA kita pakai estimasi di sekitaran 6% per tahun, ya, yang mana itu pertumbuhan yang menurut gue cukup realistis untuk BNGA untuk kedepannya. Untuk NISP kita akan pakai sedikit lebih gede, yaitu di sekitaran 7%, ya. Gue estimasi pertumbuhannya untuk NISP untuk beberapa tahun ke depan itu ada di sekitaran rata-rata 7% per tahun. Ya. Terus untuk final year PE sama kayak BNGA, mirip-mirip ya, NISP ini juga rata-rata PER-nya itu di sekitaran 6 sampai sekitaran 10 kali. Ya, jadi kita ambil aja nilai tengahnya yaitu 8 kali. Ya, terus untuk dividen payout ratio, NISP ini bagi dividen itu di tahun-tahun kemarin itu di sekitaran 40%. Ya, jadi kita pakai aja 40%. Dan untuk desired return itu kita mau 15% return per tahun dari saham NISP. Ya. Nah, di sini kita udah dapet nih ya harga wajar untuk investasi 5 tahun, 10 tahun sama 20 tahun. Di sini kita bisa lihat untuk kita fokus di 10 tahun aja teman-teman ya. Kita fokus di 10 tahun. Ya, di sini kita dapat harga wajarnya NISP itu ada di 1407. Ya, jadi harga wajarnya di 1400 kurang lebih untuk NISP. Ya, jadi di sekitaran harga 1200-an ini sebenarnya masih cukup under value ya, dengan ada margin of safety yang cukup bagus ya, tapi memang nggak nyampe 10%, dimana untuk 10% itu belinya di harga 1267 atau ke bawahnya untuk 10% ya teman-teman ya, kalian bisa lihat di sini. Ya, kalau misalnya kalian mau margin of safety 10% berarti belinya di 1267 atau di bawahnya. Kalau mau 20% berarti di 1126 atau di bawahnya. Kalau mau 30% berarti di 985 atau di bawahnya. Itu patokan harga beli yang bisa kalian pakai untuk pertimbangin untuk beli saham NISP. Gitu ya. Jadi overall harga wajarnya ada di 1400 untuk saham NISP. Oke, jadi dengan kita udah tahu ya harga wajarnya BNGA ada di 1849 dan NISP ada di 1407. Ya, di sini kita bisa dapat untuk BNGA di harga sekarang di 1670 itu ada margin of safety 9,6%, dan untuk NISP di harga sekarang di 1285 itu ada margin of safety 8,6%. Jadi margin of safety-nya itu lebih besar si BNGA, ya, yang artinya BNGA itu diskonnya lebih besar daripada NISP tapi bedanya tipis. Ya, jadi sama-sama diskon tapi BNGA sedikit lebih besar diskonnya. Nah, jadi overall pertanyaannya adalah mendingan pilih yang mana, BNGA atau NISP? Ya, menurut gue dua-duanya sama-sama bagus, dua-duanya sama-sama under value, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau lebih gede dividennya, kalian pengen yang dividen yieldnya lebih gede, teman-teman bisa pertimbangin untuk lebih ke BNGA. Ya, dividennya lebih gede dan juga margin of safety-nya di sini kita bisa lihat sedikit lebih besar. Ya. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen lebih banyak untuk dapat dividen, menurut gue lebih ke BNGA. Tapi kalau untuk teman-teman yang lebih pengen punya saham perbankan yang bisnisnya lebih bertumbuh, pertumbuhannya lebih bagus, itu lebih condongnya ke NISP. Ya, jadi untuk pertimbangannya tuh kayak gitu. Nah, untuk gue pribadi, gue lebih pilih yang mana? Ya, untuk tahun 2025 ini, jujur aja pilihan gue pribadi itu jatuh ke NISP, teman-teman ya. Jadi NISP gue lebih prefer untuk invest jangka panjang mulai dari tahun 2025. Tapi bukan berarti kalian harus ngikut gue gitu ya. Kalian bisa juga pilih BNGA kalau misalnya teman-teman lebih mau pilih saham yang lebih besar dividennya. Ya, nah pertimbangan gue kenapa gue pilih NISP gitu ya. Karena NISP tadi kita udah lihat kalau potensi pertumbuhan bisnisnya itu lebih besar. Ya, dimana memang NISP ini dari beberapa tahun terakhir ya, pendapatan sama labanya itu pertumbuhannya lumayan bagus, lumayan kencang. Terus NISP ini juga dia dari segi kredit macet atau NPL itu juga lebih kecil daripada BNGA. Ya, tadi kita udah lihat kalau NISP itu kredit macetnya 1,6% NISP versus BNGA di 1,8. Artinya kemampuan manajemen resiko dari NISP itu lebih bagus gitu ya, yang mana itu tentu bisa mendorong atau mendukung pertumbuhan dari bisnisnya ya. Dan juga untuk NISP ya, NISP ini secara valuasi, secara PER dan PBV memang sedikit lebih murah daripada BNGA. Jadi menurut gua untuk sekarang itu lebih bagus, lebih condongnya ke NISP. Tapi terlepas dari itu semua, dua saham ini adalah dua saham perbankan second liner yang menurut gua cukup bagus untuk kita buy di harga sekarang untuk kita
buy and hold jangka panjang. Oke, jadi itu dia ya untuk BNGA sama NISP. Nah, kalau kalian sendiri, kalian lebih prefer yang mana nih? BNGA atau NISP? Kalian termasuk tim BNGA atau tim NISP? Ya, kalian boleh share opini kalian, pandangan kalian di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi ilmu, bisa jadi insight buat gua dan juga buat penonton yang lain. Ya, nah video ini bukan ajakan untuk jual beli ya teman-teman ya. Jadi disclaimer on. Ya, gue di sini cuma nyampein analisa dan opini gue aja, dan keputusan untuk beli maupun jual itu 100% di tangan kalian masing-masing. Nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk kasih super thanks supaya bisa ngebantu channel ini untuk terus tumbuh. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.